Setelah harganya sempat booming karena demam, olahraga goes selama pandemi, kini harga sepeda berangsur normal, bahkan bisa terpangkas hampir separuh dari harga pasaran yang berlaku di tahun 2020. Misalnya saja untuk sepeda lipat yang sempat dijual di harga 5 hingga 6 juta rupiah per unit, kini dapat diperoleh dengan harga pasaran 3 jutaan rupiah per unit. Hal serupa juga terjadi pada sepeda merek anyar seperti Brompton yang harganya sempat meroket di atas 50 juta rupiah kala pandemi, kini harganya berangsur pulih ke 38 juta rupiah per unit. Pandemi memang sempat membangun habit baru secara global, yaitu budaya bersepeda. Karena kebiasaan ini pula, selain membantu masyarakat menjalankan social distancing, juga mendorong masyarakat berolahraga dan hidup minim polusi udara. Ya, ini kan lebih ke arah folding bike begitu ataupun sepeda lipat ya Anaka dan juga Al. Ini gimana dengan road bike yang kemarin juga sempat beredar kabar dispesialkan begitu dengan harga yang istimewa sehingga bisa masuk jalan layang non-tol begitu. Dan juga tapi kalau kita lihat memang bagi Anda yang mungkin dari tahun lalu punya sepeda idaman tapi belum kesampaian belinya, mungkin ini bisa jadi momen yang tepat begitu, lumayan juga begitu karena penurunannya hampir 50% karena memang bukan turun ya, sebenarnya tepatnya sih kembali ke harga normal sepeda itu sendiri. Kembali ke harga intrinsiknya ya, buy on weakness berarti ya sekarang ya Bram. Jadi kalau mau beli bisa sekarang nih sebenarnya begitu ya, dan juga aturannya sudah banyak yang mempermudah juga begitu. Dan industri pergoesan ini mendulang cuan sepanjang 2020. Kita lihat di sosmed teman-teman di circle kita aja nih, yang sebelumnya nggak pernah ketahuan punya hobi sepedaan, tiba-tiba sudah posting foto-foto ikut sepeda santai, bahkan sudah jadi tim bike to work katanya begitu ya. Dan hampir 8 tahun yang lalu ini kan juga kita sempat booming juga fun run begitu. Bahkan waktu itu sempat juga dibuat sampai kuis, kompetisi, dan juga komunitasnya semakin banyak pada waktu itu. Iya, yang namanya tren juga ada up and down-nya juga nih ya, kayak saham. Tapi selama mendatangkan dampak positif, apalagi buat kampanye hidup sehat, kita mah sebaiknya memang mendukung-dukung saja ya. Tapi jangan sampai juga cuma sekedar ikut-ikutan atau FOMO saja pas lagi heboh-hebohnya doang. Tapi kemudian habis itu terbengkalai hobinya ya. Hitungannya kan lumayan mahal nih untuk mereka yang hobi sepeda, investasi awalnya gitu kan. Bahkan waktu itu pas lagi hot-hotnya itu ada sepeda yang harganya jauh lebih mahal daripada sepeda motor. Jadi sayang banget kalau udah beli mahal-mahal, investasi di awal buat kesehatan terus akhirnya cuma jadi pajangan doang ya, teronggok di rumah. Iya, daripada teronggok di rumah dan diinvestasikan untuk hal yang akhirnya tidak dipakai, mendingan mengikuti jejaknya Jeff Bezos nih di informasi berikutnya. Jeff Bezos menambah aset propertinya di Manhattan, New York, Amerika Serikat dengan membeli unit apartemen di kondominium butik 24 lantai seharga 229 miliar rupiah. Padahal sebelumnya CEO Amazon ini sudah menguasai 4 lantai teratas dari kondominium tersebut. Unit seluas hampir 300 meter persegi ini dibelinya melalui sebuah perseroan terbatas yang terdaftar di Delaware pada 25 Februari lalu. Dan akhirnya sepakat untuk dibeli Bezos pada 7 April 2021 lalu. Unit ini memiliki 3 kamar tidur, 3,5 kamar mandi, ruang makan dan ruang tamu, serta dinding berlapis marmer dan lantai yang terbuat dari batu Thasos. Penambahan unit ini membuat Bezos menguasai 4,5 lantai di kondominium tersebut dan menurut laporan dan juga catatan properti, pemilik unit di gedung ini merupakan para miliarder termasuk Jeff Bezos sendiri. Jadi mungkin sebenarnya Bezos mau beli apartemennya satu gedung begitu ya, tapi udah terlanjur keisi sebagian. Jadi dia cuma bisa beli 4,5 lantai. Dapatnya segitu aja katanya begitu ya. Tapi satu unitnya ini sebenarnya setara dengan 4 rumah tipe 70 ya. Jadi ini cukup besar juga begitu. Tapi kalau harganya 229 miliar rupiah saja, kalau buat Jeff Bezos mungkin tidak ada artinya ya. Betul sekali, Anaka. Nah ini kalau memang kita ngelihat lokasi apartemennya begitu, memang nggak heran juga begitu Jeff Bezos memilih apartemen ini karena memang letaknya di Manhattan begitu. Dan juga sekedar info juga tetangga seapartemennya juga sekelas miliarder Texas kayak Ed Bass. Lalu juga ada CEO dari Sony Music Group yaitu Rob Stringer di sana. Nah, ini juga kita lihat memang sudah lingkupnya orang-orang kaya dan juga miliarder di apartemen itu. Kita bisa lah ya tinggal di sana. Bisa.
biar Satu jadi kantor. miliarder juga ya. Jadi nih kalau kita lihat-lihat nih ya, Jeff Bezos ini menambah unit apartemennya di bulan April. Jangan-jangan memang lagi cuan banyak ya dari profit kuartal 1 2021 dari Amazon nih. Kan kemarin Amazon memang labanya tokcer banget ya, naik lebih dari 200% secara year on year, mencapai lebih dari 117 triliun rupiah hanya dalam 3 bulan saja. Bayangkan jatahnya Bezos di situ berapa ya kalau dari keuntungan ini ataupun juga dari omsetnya Amazon nih, jadilah itu mungkin sebagian buat jajan unit apartemen baru. Tapi kayaknya mungkin nggak harus nunggu laba kalau Jeff Bezos sih ya. Udah sebegitu besar Yang mana yang kekayaannya. dia mau, yang mana yang dia bisa beli begitu Iya. kan. Betul. Asalkan bukan punya orang aja ya. Kalau Betul. nggak dijual ya nggak bisa dibeli juga. Orang kaya bebas gitu ya, lebih bisa Iya, dibilang. betul sekali.